Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan saya Jayanur Arif Rahman. Sebelumnya minggu lalu telah dijelaskan terkait materi penyetaraan reaksi kimia. Dan sekarang saya akan sedikit mengingatkan materi yang telah disampaikan agar kalian dapat mengingat kembali. Jadi, penyetaraan reaksi kimia adalah suatu peristiwa atau perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi, atau suatu persamaan yang menggambarkan zat-zat yang bereaksi atau biasa disebut dengan reaktan, dan zat-zat hasil reaksi atau disebut dengan produk. Selanjutnya kita akan masuk ke materi fase zat atau wujud zat suatu reaksi. Jadi fase zat suatu reaksi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fase padat atau biasanya dilambangkan dengan S atau disebut dengan solid. Yang kedua adalah fase cair atau biasanya dilambangkan dengan L atau liquid. Ketiga adalah fase gas, dilambangkan dengan G. Dan yang terakhir adalah fase aquos atau dilambangkan dengan Aki. Fase padat adalah senyawa yang direaksikan dalam bentuk padatan, yaitu salah satu contoh senyawanya yaitu adalah Na, Al, dan lain-lain. Sedangkan pada fase cair itu adalah senyawa yang bersifat liquid. Contohnya itu seperti H2O dan CH3COONa. Sedangkan pada fase gas, senyawanya bersifat gas. Salah satu contohnya adalah oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Sedangkan pada fase aquos adalah senyawa yang cair tapi direaksikan di dalam larutan juga. Contohnya seperti NaCl, HCl, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke istilah yang terdapat di dalam penyetaraan reaksi. Jadi konsep besar dari istilah yang ada dalam penyetaraan reaksi itu kita bisa ingat 4 macam. Yang pertama itu adalah reaktan, yang kedua itu adalah produk, yang ketiga adalah koefisien, yang keempat adalah indeks. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah reaktan. Reaktan itu adalah serangkaian zat-zat yang melalui proses reaksi dan menghasilkan produk baru. Sedangkan produk adalah hasil reaksi yang dibentuk oleh reaktan itu sendiri. Sedangkan koefisien adalah angka yang ditulis mendahului rumus kimia yang menyatakan perbandingan mol zat yang terlibat dalam reaksi. Sedangkan indeks adalah angka yang menyatakan jumlah atom suatu unsur dalam rumus kimia. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Baik, perhatikanlah di sisi sebelah kiri itu bertindak sebagai reaktan, yaitu terdapat senyawa H2 dalam bentuk gas tambah O2, di mana H2 duanya adalah bertindak sebagai indeks, sedangkan G itu bersifat fase zat atau fasenya dalam bentuk gas. Sedangkan O2 duanya adalah indeks dan G-nya adalah fase zat. Jadi pada reaktan itu ada 2 senyawa, yaitu hidrogen ditambah oksigen menjadi 2H2O dalam bentuk liquid. L itu bersifat sebagai fase zat, sedangkan 2 yang paling depan di sebelah kanan itu adalah koefisien. Sedangkan 2 yang di belakang dari H itu bersifat indeks, dan H2O itu adalah air. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.